Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandra Gustin dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Balai Bandung. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan situs Lisan Sri Rahayu, Siti Rahma Utami, Ilham Yomi Sofwan, dan Galih Abdul Aziz sebagai pemateri atau pembicara. Di sini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar bisnis, yaitu Manajemen Sistem Informasi dan Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Pasar Uang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit materi dari Manajemen Sistem Informasi. Apa sih Manajemen Sistem Informasi itu? Untuk lebih jelasnya, lebih baik kita perjelas satu persatu ya teman-teman. Manajemen kan seringkali kita artikan sebagai sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Misalnya di sebuah organisasi, perusahaan, dan bisnis. Kita ambil contoh di sebuah perusahaan, yaitu manajer. Karena kedudukannya yang tinggi di dalam perusahaan, di mana aliran informasi dari bawah mengalir kepadanya, baik melalui laporan secara tertulis maupun tidak tertulis, maka para manajer diasumsikan akan memiliki informasi yang lebih daripada bawahannya. Dalam kaitannya dengan peran manajer yang menjalankan informational role, para manajer tidak hanya memantau perkembangan informasi yang terjadi, melainkan para manajer juga secara aktif melakukan penyebaran berbagai informasi yang relevan yang dapat digunakan oleh para bawahannya untuk melakukan pengambilan suatu keputusan. Selain berperan aktif penyebaran informasi ke kalangan internal perusahaan, para manajer juga berperan aktif untuk memberikan informasi ke kalangan di luar perusahaannya. Tujuannya meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan oleh perusahaannya dan meningkatkan suatu kinerja di dalam perusahaannya. Berbagai kontak yang dilakukan oleh para manajer baik dengan kalangan internal maupun eksternal, perusahaan membutuhkan kegiatan komunikasi yang aktif. Nah, saya dan rekan-rekan saya di sini akan menjelaskan pengertian dari informasi, manajemen informasi, dan komunikasi. Informasi merupakan sekumpulan data yang telah diorganisasikan dan memberikan makna tertentu bagi para penggunanya untuk melakukan pengambilan keputusan. Sedangkan data merupakan serangkaian fakta yang mewakili kejadian yang terjadi di dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum diorganisasikan dan disusun ke dalam suatu bentuk yang dapat dipahami atau digunakan seseorang. Laudon 1999. Jadi teman-teman, kalau kita ambil secara garis besarnya, informasi itu dapat kita artikan sebagai sebuah berita yang terbentuk dari data-data yang dikumpulkan sebelumnya gitu. Jadi kalau data mah ibaratnya itu sebuah mentahan. Data itu jadi sebuah mentahan atau bongkahan-bongkahan yang kalau kita kumpulin itu dapat menimbulkan suatu informasi gitu teman-teman. Dan mengapa sih informasi itu penting dalam sebuah manajemen? Manajer tidak akan dapat melakukan perencanaan perorganisasian kepemimpinan dan pengendalian secara efektif apabila mereka tidak memiliki informasi yang memadai. Informasi yang merupakan sumber dari pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap sesuatu diperlukan untuk membuat suatu keputusan yang benar. Tidak hanya itu pula, di sisi lain informasi yang keliru akan mengarahkan manajemen untuk mengambil keputusan yang keliru pula. Jadi informasi itu sangat penting ya di sebuah manajemen ya teman-teman. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Galih Abdul Aziz. Saya persilakan kepada Galih Abdul Aziz. Karakteristik informasi yang baik: 1. Relevansi, 2. Akurasi, 3. Jangka waktu, dan yang keempat, kelengkapan informasi. Lingkungan eksternal dalam sistem informasi mulai dari input, proses, dan output. Para pemangku kepentingan sistem informasi: 1. Bidang pengembangan sistem, para programmer, analisis sistem, analisis bisnis,
manajer proyek, manajer senior teknologi informasi, dan Chief Information Officer. Yang kedua, dalam perusahaan, para pengguna akhir, para pengguna bisnis, para manajemen, pihak manajemen puncak, dan yang ketiga, luar perusahaan, para pelanggan atau pelanggan potensial, para pengguna informasi, para pengguna eksternal yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan, dan para pemegang saham. Terima kasih kepada Gali Abdul Aziz yang telah memaparkan materi, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Yaumi Sofwan. Saya persilahkan kepada Ilham Yaumi Sofwan. Pengembangan sistem informasi. Terdapat berbagai model pengembangan sistem informasi yang umum digunakan oleh berbagai organisasi, di antaranya yang pertama, model air terjun. Model air terjun dimulai dengan pembuatan spesifikasi kebutuhan suatu sistem. Dan yang kedua, model spiral. Model spiral ini paling populer karena model spiral dapat menggambarkan bagaimana suatu versi dapat dikembangkan secara bertingkat atau inkremental. Tahap-tahap pengembangan sistem informasi. Secara umum, tahap-tahap pengembangan sistem informasi oleh suatu organisasi akan mencakup tahap-tahap perencanaan, analisis, desain, konstruksi, implementasi, dan pasca implementasi. Jenis-jenis sistem informasi, yang pertama executive support system, yang kedua management information system, tiga decision support system, 4 knowledge work system, dan office automation system, 5 transaction processing system. Sekian. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materinya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Selisan Sri Rahayu. Saya persilakan kepada Selisan Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan pemateri selanjutnya tentang bank, lembaga keuangan, non-bank, dan pasar uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank. Berdasarkan rumusan bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, dapat dipahami bahwa bank memiliki 3 fungsi umum sebagai berikut. Fungsi penghimpunan dana. Dalam hal ini, dana yang dapat dimanfaatkan oleh bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dapat bersumber dari masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan berupa tabungan, deposito, dan giro. Fungsi penyaluran dana. Dalam hal ini, dana yang berhasil dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali, misalnya dalam bentuk pemberian kredit. Yang ketiga ada fungsi pelayanan jasa keuangan. Dalam mengembangkan tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang, bank melakukan berbagai aktivitas seperti pengiriman uang, transfer, inkaso, penagihan surat berharga, cek wisata, kartu kredit, transaksi tunai, BIRTGS, SKNBI, ATM, N-banking, dan layanan perbankan lainnya. Dan yang keempat ada klasifikasi bank.
Ikatan Bankir Indonesia tahun 2013 mengklasifikasikan bank berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan kegiatannya. Di sini juga ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, bank dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia yang bertugas mengatur kebijakan dalam bidang keuangan atau moneter dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang kedua ada Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk yang lainnya kecuali giro. Yang keempat ada Bank Umum yang khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu, yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan usaha, golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non-migas, dan pembangunan perumahan. Di sini juga ada jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dikelompokkan lagi menjadi 5 kelompok, yaitu Bank Umum milik negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang. Ada juga Bank Umum swasta, yaitu bank yang didirikan dan menjalankan usaha pengusaha tertentu setelah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Selanjutnya ada bank campuran, yaitu bank yang didirikan bersama-sama oleh satu atau beberapa bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan satu atau lebih yang berkedudukan di luar negeri. Ada bank pembangunan daerah, yaitu bank milik pemerintahan daerah. Ada bank syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip perbankan berdasarkan syariat Islam. Ada pula jenis bank menurut kegiatannya. Berdasarkan kegiatannya, bank dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu corporate bank, yaitu jasa keuangan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan, korporasi seperti manajemen kas, pembiayaan, melakukan underwriting pada saat perusahaan koperasi menerbitkan saham maupun obligasi. Ada retail bank, yaitu jasa keuangan yang diberikan oleh bank bagi konsumen, individu maupun perusahaan berskala kecil. Ada juga retail corporate bank, yaitu bank yang menawarkan jasa bank baik bagi perusahaan korporasi, individu maupun perusahaan berskala kecil. Di sini ada jenis bank menurut status dan kedudukannya. Bank devisa adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Bank non-devisa adalah bank umum yang masih berstatus non-devisa yang hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negara atau domestik. Untuk kesekian kalinya saya ucapkan lagi terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya akan dijelaskan lagi atau dilanjutkan pengertian dan pemaparan materi yang telah kami simpulkan oleh rekan saya yang terakhir, yaitu Siti Rahma Utami. Saya persilahkan kepada Siti Rahma Utami. Oke, selanjutnya dalam 4 subbab berikutnya kita akan membahas 4 jenis bank, yaitu ada bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama yaitu ada bank sentral. Dalam pasal 1 ayat 1,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud di sini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi serta terhadap mata uang negara lain yang tercermin dari perkembangan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap mata uang negara lain. Bank sentral juga merupakan bank yang memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan kegiatan moneter di suatu negara. Untuk mencapai tujuan dari Bank Indonesia tersebut mempunyai beberapa tugas, diantaranya yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua ada Bank Umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh dari Bank Umum ada Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, Bank BCA, Bank Mandiri, dan lain-lain. Dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, Bank Umum terbagi ke dalam dua status, yaitu ada bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Sedangkan bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi. Ada kegiatan-kegiatan bank umum konvensional. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana ke masyarakat, yang ketiga memberikan jasa-jasa bank lainnya. Yang ketiga yaitu ada bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Contohnya, Bank Muamalat, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan lain-lain. Ada dua jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tujuan perbankan syariah yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut Karim, tahun 2013 ada kegiatan-kegiatan usaha dari bank syariah yaitu yang pertama, produk penyaluran dana atau financing, yang kedua, produk penghimpunan dana atau funding, yang ketiga, produk jasa atau servis. Yang keempat, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Kasmir, tahun 2004, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, yaitu yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Dalam kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat tersebut, ada kegiatan yang dilarang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat, yaitu yang pertama menerima simpanan giro, yang kedua mengikuti clearing, yang ketiga melakukan kegiatan valuta asing, dan yang keempat melakukan kegiatan perasuransian. Selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga keuangan non-bank merupakan suatu badan yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan
yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Ada 3 kategori lembaga keuangan non-bank menurut Manurung dan Raharja tahun 2004. Yang pertama ada lembaga pembiayaan, yang kedua ada lembaga investasi, dan yang ketiga ada lembaga keuangan kontraktual. Yang pertama ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan dukungan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal. Yang termasuk ke dalam lembaga pembiayaan di Indonesia yaitu sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen atau consumer finance, kartu kredit atau credit card, perdagangan sekuritas atau securities companies. Yang kedua ada lembaga investasi. Lembaga investasi adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya melakukan investasi di pasar uang dan pasar modal. Contoh lembaga investasi yaitu perusahaan sekuritas dan perusahaan reksadana. Yang ketiga ada lembaga keuangan kontraktual. Adalah lembaga keuangan yang sifat usahanya kontraktual. Maksudnya, lembaga keuangan yang menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Contoh lembaga keuangan yang bersifat kontraktual adalah perusahaan asuransi dan dana pensiun. Selanjutnya ada pasar uang. Menurut Ikatan Bankir Indonesia tahun 2013, pasar uang atau money market adalah suatu tempat atau abstrak atau over the country OTC yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana atau borrower bank dengan pihak yang meminjam dana atau lender bank untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam dana dengan bunga dan selama jangka waktu tertentu atau kurang dari 1 tahun. Ada tujuan-tujuan transaksi pasar uang. Yang pertama, mengatur kecukupan giro wajib minimum atau GWM dan kebutuhan likuiditas. Yang kedua, melakukan trading dengan target untuk memperoleh spread, keuntungan melalui cara arbitrage dan gapping. Menurut Ikatan Bankir Indonesia, tahun 2013, ada instrumen-instrumen pasar uang. Yang pertama ada call money, dan yang kedua ada surat utang jangka pendek yang diterbitkan pemerintah suatu negara. Selanjutnya ada karakteristik pasar uang menurut Ikatan Bankir Indonesia tahun 2013. Yang pertama ada tempat pertemuan pelaku pasar uang yang bersifat abstrak, di mana transaksi dilaksanakan cara over the country OTC. Yang kedua ada pelaku pasar uang yang terdiri dari peserta langsung dan peserta tidak langsung. Yang ketiga ada dana transaksi pasar dalam mata uang dapat berupa berbagai mata uang dunia yang ditransaksikan oleh lender dan borrower. Dan yang keempat ada harga. Yang dimaksud harga di sini berupa harga yang ditawarkan oleh borrower dan overrate harga yang diminta oleh lender. Yang terakhir ada jangka waktu transaksi pasar uang. Adalah periode pinjaman yang dihitung sejak tanggal penyerahan dana sampai dengan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya ada resiko-resiko transaksi pasar uang. Yang pertama ada liquidity risk. Adalah resiko yang timbul karena tidak dapat memenuhi kewajiban akibat likuiditas yang tidak mencukupi. Misalnya, Bank Merdeka terkena ras oleh nasabahnya sehingga mengalami kesulitan likuiditas dan menyebabkan tidak terbayarnya kewajiban terhadap bank lain. Yang kedua ada interest risk. Interest risk adalah resiko yang timbul akibat fluktuasi tingkat bunga atau suku bunga atau interest rate. Misalnya, kerugian pada aktivitas trading di mana tingkat bunga peminjaman atau borrowing rate lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga penempatan atau placement rate. Yang ketiga ada settlement rate.
Settlement risk adalah resiko yang timbul karena tidak terlaksananya delivery sesuai dengan kesepakatan transaksi. Yang keempat ada credit risk. Credit risk adalah resiko kerugian yang mungkin timbul pada suatu kontrak yang sedang berjalan apabila counterpart gagal memenuhi kewajibannya. Yang terakhir ada sovereign risk. Sovereign risk adalah resiko yang timbul karena perubahan pemerintah di suatu negara. Terima kasih kepada Siti Rahma Utami yang telah menyampaikan materinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.